Cara budidaya ikan hias lohan di akuarium. Ikan lohan atau flower horn bagi sebagian orang merupakan ikan pembawa hoki. Bagi siapa saja yang memelihara dan memilikinya, diyakini akan mendatangkan keberuntungan. Anggapan sebagai ikan hoki merupakan keyakinan yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat tertentu. Namun demikian, secara hitung-hitungan, bisnis sebenarnya ikan lohan adalah suatu komoditas bisnis yang teramat sangat menjanjikan. Berdasarkan jenisnya, ikan lohan dibagi menjadi 6 jenis, yaitu Chinois, Chenchu, Fine Marking, Golden Bass, Classic, Freehead. Maka dari itu perlu diketahui bagaimana membudidayakan ikan lohan secara baik dan benar. Ikan lohan yang dicirikan dengan benjolan di kepala sering diistilahkan jenong atau nonong, warna-warni di tubuhnya serta ada huruf Cina atau huruf Arab di bagian tubuhnya. Disebut juga flower horn karena warna tubuhnya yang warna-warni bagai bunga dan benjolan di kepala sebagai sebuah tanduk. Wadah budidaya. Akuarium yang digunakan untuk merawat ikan lohan perlu diperhatikan ukurannya. Ukuran akuarium sebaiknya disesuaikan dengan ukuran ikan lohan kita. Ukuran akuarium yang baik untuk ikan lohan adalah 3/4 lebih besar dari ukuran tubuh lohan. Untuk lohan berukuran 40 x 50 cm, sebaiknya ukuran akuariumnya adalah 200 x 170 x 80 cm. Akuarium yang baik untuk ikan lohan harus dilengkapi aerator dan filter, heater, tempat persembunyian, bebatuan, tanaman air, dan pencahayaan yang cukup. Seleksi induk. Sirip atas, bawah, dan ekor seimbang. Sirip ekor mereka lebar dan utuh. Corak atau bintik hitam tampak jelas memanjang berjajar dari ujung pangkal ekor sampai insang. Kepala nonong proporsional. Mata merah satu lingkaran penuh. Warna dasar tubuh merah cerah atau kuning cerah. Letak dan bentuk mulut proporsional dengan kepala dan badan. Bintik mutiara tampak hampir di seluruh badan. Perbedaan induk jantan dan betina. Induk jantan memiliki sirip yang lebih besar atau lebih lebar. Warna induk jantan lebih terang terutama di bagian sirip. Untuk menentukan jenis kelaminnya, pencet sedikit bagian kelaminnya. Jika bentuknya meruncing dan agak panjang berarti jantan. Jika kelaminnya membulat dan pendek berarti betina. Jika kelamin jantan dipencet, mengeluarkan cairan seperti susu, sedangkan betina tidak mengeluarkan apa-apa. Dahi lohan jantan menonjol keluar atau nonong, sedangkan dahi betina rata. Sirip punggung jantan didominasi warna terang, sedangkan betina didominasi warna hitam kotor dan gelap. Ciri-ciri induk yang baik. Calon induk dipelihara sejak kecil, usia 6 hingga 7 bulan dengan panjang 15 cm dan lebar 10 cm. Lohan siap dipijakan setelah berusia lebih dari 8 bulan dan umur 1 tahun kualitas telurnya akan sangat bagus. Bentuk badan simetris, tidak cacat, mata cerah dan gerakannya gesit. Lohan jantan warna badannya terang dan bercahaya, bintik mutiara mengkilat bila terkena cahaya. Lohan betina warna badannya cemerlang, sirip punggung yang menghitam tampak sehat, gerakannya lincah dan gesit serta makannya bernafsu. Kelamin jantan melancip dan berwarna merah segar, sedangkan kelamin betina membulat dan berwarna merah segar. Susunan sisik induk jantan dan betina teratur dan cemerlang. Kualitas genetik sangat menentukan hasil anakan yang diperoleh induk dengan baik akan menghasilkan anak 40 hingga 60% berkualitas. Ciri-ciri induk siap memijah. Pada induk jantan, kedua belah rusuk di bagian perut membentuk sudut tubuh. Pada induk betina, pada bagian perut di belakang sirip dada tampak terlihat membuncit karena sudah matang gonad. Tingkah laku jantan sangat agresif, selalu ingin beriringan dengan betina yang ditaksirnya. Pada induk betina, sisik-sisiknya merekat terutama di bagian perut. Induk dapat dipelihara di 2 akuarium yang bersekat kaca. Induk jantan dan betina bisa saling memandang, bercengkrama dan selalu ingin dekat. Pemijahan. Pada pemijahan ikan lohan kita perlu mempersiapkan bahan seperti misalnya air, akuarium ataupun kolam khusus yang sudah disterilisasikan, bak penampung air, aerator, filter, alat penampung air, lampu UV dan ornamen seperti bebatuan alami. Setelah menyediakan alat-alat tersebut,
Maka selanjutnya yakni proses pemijahan ikan lohan. Yang perlu diperhatikan di sini adalah Anda harus memilih ikan lohan betina yang berukuran kurang lebih 10 cm dengan warna yang terang dan sehat secara fisik lainnya. Sedangkan induk ikan lohan jantan harus yang berukuran lebih besar. Hal ini dikarenakan pada umumnya proses perkawinan pada ikan biasanya berbanding 1:1. Namun ikan lohan sangat agresif dan saling bertengkar. Jadi tidak boleh memiliki 2 atau lebih jantan. Dalam proses pemijahan, indukan ikan lohan tidak langsung digabung antara jantan dan betina, tetapi harus diletakkan sekat yang memisahkan kedua indukan ikan tersebut agar keduanya terbiasa dan saling mengenal. Jika indukan ikan lohan betina sudah menunjukkan tanda akan bertelur atau gelisah, lepaskan sekat pemisah akuarium dan kolam. Selain itu, yang perlu Anda perhatikan adalah persiapan wadah telur pada bagian dasar akuarium. Tempat tersebut bisa berupa keramik inkubator atau piring media bisa untuk perangsang. Persiapan ini tidak diharuskan namun lebih bagus jika disiapkan. Karena pada umumnya, ikan lohan bisa bertelur pada dasar akuarium jika sudah waktunya. Setelah bertelur, Anda dapat mengeluarkan induk jantan dan biarkan induk betina. Hal ini bertujuan agar indukan jantan tidak memakan telurnya sendiri jika terjadi kelaparan. Pemeliharaan larva. Setelah indukan ikan lohan bertelur sekitar 48-50 jam atau 2 hari kemudian, telur tersebut akan menetas. Yang perlu Anda perhatikan di sini adalah usahakan suhu dan pH air tetap stabil. Suhu air yang tepat untuk ikan lohan yaitu sekitar 28 hingga 35 derajat Celcius. Sedangkan skala pH yang baik untuk pertumbuhan ikan lohan yaitu berkisar 6 hingga 8,5. Telur yang sudah menetas akan berkumpul di dasar akuarium. Untuk mencegah larva atau benih tersedot ke dalam pipa atau pompa air, sebaiknya filter dimatikan untuk sementara waktu. Selama 2 hingga 3 hari, burayak atau larva tidak perlu diberi pakan karena masih mempunyai cadangan makanan dalam kantung telur atau yolk sac. Dalam hari keempat setelah menetas, benih sudah bisa diberi pakan berupa kutu air putih. Kutu air putih, Rotifer atau Brancionus decatilis, atau kutu air merah atau Moena sp yang telah disaring. Bila larva atau benih sudah diberi pakan, maka filter penyaring dapat dihidupkan kembali untuk menjaga kebersihan air. Tetapi pada pipa penyedotnya harus dipasang sampai ke dasar dan harus ditutup dengan kain basah agar benih tidak tersedot mesin penyedot air. Ciri-ciri anakan lohan yang baik. Bentuk tubuhnya sempurna, tidak bengkok atau cacat. Bentuk tubuhnya bisa persegi, bundar atau memanjang. Terdapat bintik hitam dari pangkal ekor sampai ke insang. Lingkaran warna perak ke emas mengelilingi bintik-bintik hitam. Terlihat bintik-bintik mutiara walaupun masih samar jika disorot dengan senter. Pada bagian badannya sudah memiliki warna semu kemerahan sampai merah matang. Sirip dan ekor utuh. Lekukan kepala atau nonong sudah tampak. Pemberian pakan. Makanan untuk ikan lohan perlu diperhatikan agar ikan lohan kita dapat berkembang dengan baik. Makanan yang bagus untuk ikan lohan terdapat 2 macam, yaitu makanan alami dan makanan buatan. Makanan alami seperti cacing sutra, cacing tanah, cacing darah, kutu air, artemia, jentik nyamuk, dan udang. Sedangkan makanan buatan meliputi pelet khusus untuk ikan lohan. Pemberian makan dengan menggunakan pelet sebaiknya dibiasakan sejak ikan lohan masih kecil. Kita bisa mengkombinasikan kedua macam makanan tersebut. Pengelolaan kualitas air. Akuarium ikan lohan setiap hari harus dilihat atau dikontrol suhu airnya, pH airnya, dan kebersihan airnya. Untuk mengetahui kondisi air, kita bisa memanfaatkan multiparameter. pH air normal untuk akuarium adalah 6 hingga 8,5. Jika pH terlalu tinggi, ikan lohan akan kehilangan nafsu makan, dan sedangkan jika pH terlalu rendah, ikan lohan akan sangat mudah terserang penyakit. Suhu yang ideal untuk memelihara ikan lohan adalah 26 hingga 30 derajat Celcius. Jika air terlalu dingin, nafsu makan lohan akan berkurang dan pertumbuhannya akan terganggu. Kita juga perlu membuat jadwal untuk mengganti air akuarium kita agar kualitas airnya dapat terjaga dengan baik oleh kita. Namun penggantian air akuarium tidak perlu terlalu sering.
karena kita sudah menggunakan filter. Jadwal yang sangat bagus untuk mengganti air di dalam akuarium adalah sekitar 1 atau 2 minggu sekali. Panen. Ada beberapa tahap pemanenan, yaitu mengkondisikan ikan dalam keadaan lapar, gunanya untuk menghindari ikan mabuk atau kekurangan oksigen ketika melakukan pengiriman. Waktu pemanenan dilakukan pada pagi atau sore hari dengan tujuan agar suhu perairan tidak terlalu panas. Siapkan alat-alat pemanenan, yaitu ember dan saringan. Sarok ikan dengan saringan, lalu sortir ikan sesuai kriteria ikan layak dijual. Setelah proses penyortiran selesai, masukkan ikan dalam ember, lalu bawa ikan ke ruang pengemasan. Packing. Tahap pengemasan yaitu siapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam proses pengemasan seperti kantong plastik, karet, dan tabung oksigen. Isi kantong plastik dengan air yang sudah diendapkan selama 1 hari. Masukkan ikan yang telah ditangkap tadi ke dalam kantong plastik. Masukkan selang oksigen ke dalam kantong plastik, kemudian putar bagian atas oksigen sampai kantong plastik terisi oksigen. Lepaskan secara perlahan selang oksigen agar udara yang berada di dalam kantong plastik tidak keluar. Ikat kantong plastik dengan karet gelang. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.